Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriana Hepti dengan NIM 2536901. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai efektivitas hukum lingkungan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Latar belakang Agenda SDGs 2030, Indonesia berkomitmen mencapai 17 tujuan SDGs. Hukum lingkungan menjadi instrumen strategis untuk menjamin pembangunan tidak mengorbankan ekosistem. Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya. Undang-Undang Nomor 11 2020 mengubah substansi UU PPLH secara signifikan, menyederhanakan perizinan dan berpotensi melemahkan pelindungan lingkungan hidup. Kesenjangan implementasi, terdapat gap lebar antara norma hukum lingkungan dan realitas penegaknya. Lemahnya sanksi serta minimnya instrumen ekonomi hijau. Pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan mendasar, sejauh mana efektivitas kerangka hukum lingkungan Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-13, 14, 15, dan 16, di tengah berbagai tantangan implementasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dinamika kerangka hukum lingkungan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, mengkaji problematika penegak hukum dan fenomena SLAP. Yang ketiga, menelaah instrumen ekonomi dan keuangan hijau. Yang keempat, menganalisis hak atas lingkungan sehat sebagai HAM. Yang kelima, mengkaji litigasi iklim dan akuntabilitas korporasi. Yang keenam, merumuskan agenda reformasi hukum lingkungan. Lanjut dengan ringkasan pembahasan. A. Kerangka hukum pasca Undang-Undang Cipta Kerja. B. Penegakan hukum pidana lingkungan. C. Instrumen ekonomi dan keuangan hijau. D. Hak lingkungan sebagai HAM. E. Litigasi iklim dan akuntabilitas korporasi. F. Transisi energi dan partisipasi publik. G. Investasi hijau dan dimensi internasional. Lanjut dengan pembahasan regulasi dan penegakan hukum. A. Kerangka hukum pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan perizinan, potensi melemahkan pelindungan ekosistem. Yang kedua, kemunduran pelindungan kawasan hutan dan alih fungsi lahan. Yang ketiga, prospek SDGs ke-15 dalam industri sawit semakin buram. Yang keempat, hak masyarakat adat atas wilayah belum terlindungi memadai. B. Penegakan hukum pidana lingkungan. Yang pertama, hakim kurang terampil mengevaluasi bukti ilmiah. Prinsip kehati-hatian belum konsisten. Yang kedua, SLAP digunakan untuk membungkam pembela lingkungan melalui jalur pidana dan perdata. Yang ketiga, urgensi mekanisme anti-SLAP yang responsif gender. Yang keempat, sistem sanksi belum mencerminkan biaya pemulihan ekosistem yang sesungguhnya. Baik, lanjut dengan pembahasan instrumen ekonomi dan hak lingkungan. C. Instrumen ekonomi dan keuangan hijau. D. Hak lingkungan hidup sebagai HAM. Selanjutnya pembahasan litigasi iklim, energi, dan investasi. E. Litigasi iklim dan akuntabilitas korporasi. F. Transisi energi dan partisipasi publik. G. Investasi hijau dan dimensi internasional. Baik, kesimpulannya adalah yang pertama, kemunduran regulasi. Undang-Undang Cipta Kerja melemahkan perlindungan ekosistem, hutan, dan hak masyarakat adat secara sistematik. Yang kedua, gap penegakan hukum, SLAP, lemahnya bukti ilmiah, dan absennya keadilan restoratif memperlemah efektivitas sanksi. Yang ketiga, instrumen ekonomi parsial, pajak karbon, green bond, dan taksonomi hijau masih fragmentaris dan belum menghasilkan insentif kuat. Saran dan rekomendasi. Yang pertama, revisi Undang-Undang Cipta Kerja, pulihkan
standar AMDAL, akui hak masyarakat adat, serta lakukan revisi inklusif berbasis bukti ilmiah. Yang kedua, penguatan penegakan hukum, tingkatan kompetensi hakim, bentuk penyidik lingkungan, perkuat anti-slap, responsif gender. Yang ketiga, arsitektur hijau terpadu, kembangkan taksonomi hijau, pajak karbon memadai, integrasi ESG dalam kebijakan investasi. Yang keempat, partisipasi dan akses keadilan, transparansi data lingkungan real time, perkuat class action dan citizen lawsuit, kembangkan public trust doctrine. Yang kelima, diplomasi lingkungan, perkuat internalisasi norma internasional, perbarui BIT, tingkatan standar Safeguard IFI. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi baik masyarakat dan khalayak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.